masuk ke ruang hasil kali dalam ya. Ini adalah bab setelah ruang vektor ya. Dan ini merupakan pembahasan sangat penting ya. Untuk aplikasi RHD sendiri atau ruang hasil kali dalam ya, ini bisa untuk beberapa metode optimasi ya, seperti metode least square dengan meminimumkan error ya dengan berbagai bidang rekayasa. Oke, kita masuk ke definisinya ya. Misalkan V adalah suatu ruang vektor dan U dan V itu anggota dari V ya, maka kurung siku U, V itu dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Yang pertama adalah aksioma simetris. Aksioma simetris itu adalah kurung siku U, V itu hasilnya juga sama dengan kurung siku V, U ya. Hampir seperti komutatif ya, tapi di sini disebut simetris. Kemudian yang kedua, U tambah kurung siku ya, pakai kurung siku U tambah V, W sama dengan kurung siku U, W ditambah kurung siku V, W. Ini disebut dengan aditivitas. Kemudian untuk suatu K anggota bilangan real ya. Nah, kurung siku K U, V. Ini K ini bisa masuk terserah mau kemana ya. Bisa masuk ke U jadinya kurung siku K U, V. Bisa masuk ke V, jadi sama dengan kurung siku U, KV. Atau dia nggak masuk ke keduanya, jadi bisa di luar. Nah, ini adalah sifat homogenitas. Kemudian yang keempat, kurung siku U, ya, dia lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U. Dan kalau kurung siku U, U itu sama dengan 0 dan jika diimplikasi ya, jika U itu adalah vektor 0. Ya, ini disebut dengan sifat positivitas. Jika suatu ruang vektor jika ini terjadi dalam ruang vektor, maka ruang hasil kali dalam itu dinamakan ruang hasil kali dalam. Jika V merupakan suatu ruang hasil dalam, maka norm atau panjang, itu sudah belajar panjang kemarin ya. Jadi cara pembuktian panjang kemarin kita sudah dapatkan dengan rumus akar dari ya kuadrat dari masing-masing unsur ya. Gitu kan kita jumlahkan ya. Nah, ternyata sama ya, norm atau panjang pada ruang hasil kali dalam juga dengan rumus yang sama. Jadi norm atau panjang ya, ini kan pakai absolut ya. Jadi panjang dari U sama dengan ya siku U, U ditulis. Jadi penulisannya nanti dibentuk seperti ini. Siku U, U ya pangkat setengah. Itu lebih besar daripada 0. Sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai UN kuadrat pangkat setengah. Gitu ya. Terus kemudian kita ada contoh ya. Nah, contoh ya. Kita ingin tahu apakah W ini ruang hasil kali dalam. Jadi ada W ini ya. Ini adalah bagian dari R3 atau ruang dimensi 3 yang merupakan ruang operasi hasil kali dari siku U, V itu sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V2 dan 3 U3 V3. Nah, kita akan buktikan apakah W itu adalah ruang hasil kali dalam. Nah, yang pertama kita buktikan sifat simetris. Sifat simetris tadi apa? Kurung siku U, V sama dengan kurung siku V, U. Kita harus buktikan. Nah, tadi persamaannya adalah 2U1 V1 tambah U2 V2 ditambah 3U3 V3. Ya, kita tulis seperti ini. Kemudian ya, kita tahu bahwasanya ya, dia itu kan U1, V1 kan dia komutatif gitu kan. Bisa dibalik ya, jadi V1, U1, V2, U2, V3, U3. Maka ini juga dibentuk ini itu adalah kurung siku V, U sehingga terbukti simetris gitu. Oke. Kemudian ya sifat kedua adalah sifat aditivitas ya. Jadi kita cari apakah kurung siku U tambah V, W itu akan sama dengan kurung siku U, W ditambah kurung siku V, W. Kita buktikan ya. Oke, ya. Jadi dari sini ya kan, jadi nanti di situ kan nanti kan U, V1. Jadi unsur pertama U1, unsur kedua V1. Jadi kita lihat unsur pertama U1, unsur kedua V1. Kita ambil bentuk ini ya.
Nih kita ambil bentuk ini, nih kita pakai acuan. Jadi ini unsur pertama U1, unsur kedua V1. Jadi unsur pertama kita jadikan U1 plus V1 ya. Unsur keduanya W1 ya. Kemudian yang ini unsur pertamanya U2 dengan V2. Jadi unsur pertama adalah U2 ditambah V2 karena dia harus bentuknya kan U ditambah V kan. Jadi U2 ditambah V2, W2. Oke. Kemudian oh sorry. Unsur kalau yang ini kan berarti U3 3U3 V3 berarti unsur pertamanya U3, unsur keduanya V3. Nah, ini juga unsur pertamanya berarti U3 V3, unsur keduanya W3. Ya. Kemudian dari sini ya dijadikan satu yang V1 W1. V1 W1 ya. Gitu, V1 W1. Jadi seperti ini. Ya, jadi dibentukin seperti ini gitu ya. Dia harusnya V1 W1 V ya. Jadi kan ini kan dikalikan masuk ya. Jadi 2 U1 W1 2 U1 W1 ditambah 2 V1 W1 ya. Ditambah kita kalikan aja, kita distribusikan. U2 W2 ditambah V2 W2 ditambah 3 U3 V3 ditambah 3 V3 W3 gitu kan. Terus kemudian disusun lagi jadi 2 U1 V1 ditambah U2 W2 ditambah 3 U3 W3 ditambah 2 V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah 3 V3 W3. Nah, dari sini ini kan sebenarnya memenuhi sifat. Ya, jadi dari sini ini adalah bentuk U tambah W ya kan? Siku U tambah W, dan ini adalah bentuk siku V tambah W seperti itu. Maka berlaku sifat aditivitas. Jadi terpenuhi ya untuk sifat yang kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu ada nilai K ya. Kita masukin K, kita masukin ke U, kita masukin ke U1 ya, ke U2 dan ke U3 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita masukin ke U1 kan bentuknya kan tadi kan gini. Sorry, kita bentuknya kan begini kan gitu kan. Berarti 2 K U1 V1 gitu kan. K U2 V2, 3K U3 V3. K-nya dikeluarin ya, sehingga dia juga bersifat homogenitas. Kemudian kita buktikan yang keempat, sifat positivitas. Kita masukin deh, kita cariin ya untuk siku U, U ya. Kita masukin berarti 2U kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U 3 kuadrat. Nah, hasilnya pasti positif. Karena memenuhi 4 aksioma, maka ya dikatakan bahwasanya W adalah ruang hasil kali dalam. Oke, sekarang contoh 3. Tunjukkan apakah siku U, V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2 minus nih ya, 3 U1 V1. Nah, kita coba buktikan langsung ke sifat positivitas. Ya, kita coba sifat positivitas. Kenapa? Karena di sini curiganya ini minus ya. Kita masukin ya, ternyata pada saat 3 kita masukin jadi begini kan. Siku U, U jadi 2U1 kuadrat tambah U2 kuadrat dikurangi 3U3 kuadrat ya. Nah, dari sini ya, ternyata U3 kuadrat itu lebih besar daripada U1 kuadrat tambah 2U2 kuadrat. Nah, kalau begini karena lebih besar ya, paling besar. Kenapa paling? Jadi gini, ini tuh pasti nanti hasilnya akan negatif. Ini hasilnya akan membuat negatif dari persamaan ini gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, nanti hasil ini pasti akan negatif. Berarti dia tidak memenuhi sifat positivisme. Jadi dia bukan merupakan ruang hasil kali dalam gitu Mas.
Oke, sekarang kita masuk lagi ke contoh keempat ya. Jadi kalau U dan V-nya itu AD ditambah CF gitu kan, apakah dia merupakan ruang hasil kali dalam? Kita buktikan bahwasanya untuk positivitas masuk ya. Jadi ruang kurung siku U, U sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat gitu kan. Terus kemudian kita ambil suatu vektor, misalnya U itu adalah 0, 2, dan 0 ya. Maka diperoleh dia juga sifatnya juga kurung siku U, U-nya juga sama dengan 0. Padahal U itu tidak sama dengan vektor 0 gitu kan. U itu kan bukan sama dengan vektor 0. Kenapa? Karena di situ tidak ada B-nya gitu kan. Jadi kan gini. Kan U itu kan A, B, C gitu kan. V itu D, E, F. Kalau kita ambil A dan C-nya itu 0 ya, kita masukin ke sini karena di sini adalah fungsinya ini nggak ada B-nya kan. Nah, walau B-nya itu tidak 0 ya, walaupun U itu B-nya tidak 0 sehingga vektor U tidak sama dengan vektor 0 ya, mengakibatkan karena dia rumusnya sigma siku U, V itulah AD tambah CF, nggak ada B-nya, hasilnya sama dengan 0. Jadi dia tidak memenuhi sifat positivitas, makanya dia bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Gitu ya, contoh yang keempat tidak memenuhi. Dan kita masuk ke himpunan ortogonal. Ortonormal, maaf. Jadi himpunan ortonormal itu adalah sebuah himpunan ya. Jadi kita bicara dulu tentang ortogonal ya, sebelum ortonormal kita bicara dulu tentang ortogonal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasang vektor berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal saling tegak lurus. Himpunan ortonormal yang setiap vektornya memiliki panjang nomnya 1. Jadi ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang nomnya atau panjangnya atau nomnya 1. Secara operasional, misalkan T itu adalah vektor C1, C2 sampai Cn, adalah suatu ruang hasil kali dalam. T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika kurung siku C1, Ci, Cj itu sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika untuk setiap I berlaku panjang Ci itu sama dengan 1. Baiklah, kita masuk ke himpunan ortonormal ya. Jadi sebelum kita memahami himpunan ortonormal, kita harus tahu dulu yang disebut dengan himpunan ortogonal. Jadi himpunan ortogonal adalah sebuah himpunan vektor dari ruang hasil kali dalam ya. Itu dikatakan himpunan ortogonal jika semua pasang vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal. Dikatakan ortogonal itu jika dia saling tegak lurus. Kemudian himpunan ortogonal ya, baru kalau kita sudah tahu dia merupakan himpunan ortogonal, maka dia pasti merupakan himpunan yang ortonormal ya. Jadi himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang nomnya 1. Nah, sekarang kita mari buktikan ya. Oke, kita lihat definisi secara operasionalnya ya. Secara operasional kalau dikatakan dia merupakan himpunan yang ortogonal, maka nanti perkalian unsur-unsurnya kemudian dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 0. Itu dikatakan ortogonal. Sedangkan kalau dikatakan dia merupakan vektor yang ortonormal, maka ya panjang dari masing-masing anggota dari vektornya harus sama dengan 1 begitu. Oke, sekarang kita coba buktikan untuk contoh soal ini ya. Jadi kita akan buktikan apakah dia merupakan ortogonal gitu ya, si A ini. Berarti kita harus buktikan dulu apakah unsur-unsur dalam himpunan tersebut atau vektor-vektor di dalam ini itu hasilnya harus sama dengan 0 gitu. Caranya gimana ya? Kita kalikan saja 1, 0, kemudian
min 1, 0 gitu ya. Kita kalikan min 1 kalikan 1, 1 kalikan min 1 hasilnya min 1, dan 0 kalikan 0. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Jadi kita jumlahkan min 1 tambah 0. Hasilnya adalah min 0. Jadi bukan 0. Karena bukan 0 maka bukan 0 ya, maka bukan dikatakan himpunan yang ortogonal. Jadi ini bukan himpunan yang ortogonal gitu ya. Sekarang yang B, kita akan buktikan apakah dia merupakan himpunan ortogonal dengan cara kita kalikan. Kita kalikan ya. 1, 0, 0 min 1. Ya, kita kalikan. Hasilnya adalah 1 kalikan 0, 0. 0 kalikan min 1 juga 0. Ya. Kemudian kita jumlahkan unsur-unsurnya 0 tambah 0. Hasilnya juga adalah 0. Karena dia 0, pasti dia merupakan ortogonal. Ya kan? Ortogonal. Ortogonal. Nah, sekarang dia merupakan ortonormal. Kalau dia merupakan ortogonal, berarti setiap unsurnya ini nilainya nomnya adalah 1. Ya, ini nomnya harus 1. Kita cek, pasti nomnya 1 nih. Kita cek di sini ya. Jadi kan nanti kan nomnya dikatakan ini kan B1 ya. Ini B2. Karena dia adalah anggota himpunan dari B. Jadi kita ambil B1, B2. Ini huruf besar, jadi biar sama. Jadi B1, kita cari nomnya gitu ya. Akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Dapatnya adalah akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Kemudian B2 dari 1, masing-masing unsurnya merupakan ortonormal. Jadi terbukti ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan buktikan ke C ya. Kita akan buktikan ke C, berarti kita harus kalikan dulu ini dikalikan ini ya. Langsung saja kita kalikan ya, kita kalikan biar cepat. Jadi min seper akar 2 dikali min seper akar 2. Jadi seper akar 2 dikali min seper akar 2. Akar 2 dikalikan akar 2, 2. Plus ketemu min, berarti min 1 per 2 gitu ya. Kemudian yang ini seper akar 2 dikalikan seper akar 2. Akar 2 ketemu akar 2, hasilnya 2. Jadi 1 per 2. Kemudian ya, kemudian kita jumlahkan min 1 per akar 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah 0. Oh, berarti dia merupakan ortogonal ya, 0 ya. Kalau 0 dia merupakan ortogonal. Ortogonal. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah dia merupakan ortonormal ya. Kita hapus. Kita buktikan ortonormal. Kita cek di sini ya, apakah 1 hasilnya. Jadi C1 itu sama dengan 1 per akar 2 kita kuadratkan ditambah 1 per akar 2, 1 per 2 ya. 1 per 2 tambah 1 per 2 adalah 1 kan, 2 per 2 ya, nilainya 1. Kemudian C2-nya akar dari min, dalam kurung min 1 per 2, akar 2, benar. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya. Misalkan ya, S itu adalah V1, V2, V3, dan seterusnya. Ini merupakan vektor. Adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam dari V, gitu ya. Jika U adalah sembar vektor pada V, maka ya, U ini nanti akan sama dengan K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah dan seterusnya sampai Kn, Pn, ya. Perhatikan bahwa untuk setiap I berlaku ya, kurung siku U, V1 sama dengan ya, perhatikan yang ini kan diambil unsur ini kan, gitu kan, berarti U-nya kan ini, gitu kan, masukin ke sini, V1, gitu. Terus kemudian kita bisa keluarkan ya, K1-nya nih ya, jadi V1 dikalikan VI, ditambah K2 dikalikan V2, kurung siku V2, VI, ditambah dan seterusnya, ditambah KI, kurung siku VI, VI, ditambah dan seterusnya, KN, kurung siku VM, VI, ya. Karena S merupakan himpunan ortonormal, dan ya, kurung siku VI, VJ itu sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan J, dan kurung siku VI, VI itu sama dengan 1 untuk setiap I. Nah, sehingga ya, untuk setiap I nanti akan berlaku kurung siku U, VI itu sama dengan KI. Nah, kombinasi linear dari U itu ada sama dengan K1, V1 tambah K2, V2 ditambah dan seterusnya KN, Vn. Nanti akan ditulis menjadi U sama dengan kurung siku U, V1
kurung siku tutup ya. V1 tambah kurung siku U, V2 kurung siku tutup V2 ditambah dan seterusnya sampai kurung siku U, Vn kurung siku tutup Vn ya. Kan kita akan kerjakan contoh 6 ya. Tentukan kombinasi linear dari A ini vektor A itu adalah 1, 2 pada RHD ruang hasil kali dalam Euclid. Jadi bisa disebutkan RHD Euclid ya. Boleh aja RHD, boleh RHD Euclid gitu ya. Biar lengkapnya RHD Euclid gitu ya. Berupa bidang yang dibangun dari U sama dengan seperakar 2 dan seperakar 2 dan V sama dengan seperakar 2 dan min seperakar 2. Kita lihat. Coba kita lihat ya. Di sini kan A sama dengan K1U ditambah K2V. A itu adalah, kita tahu bahwasanya K-nya itu kan adalah kurung siku A, U ya, U ya gitu ya. Jadi nah ininya kan tadi kan sudah tahu di depan gitu kan. Nah, ini digantikan gitu kan. Ini U-nya gitu. Tambah K2-nya ini ya, ini kan ini gitu kan. Ini V-nya kan gitu. Nah, A itu adalah 1 2 itu dibentuk dari berarti 1 2 kan di sini kan nah, di sininya kan ini A-nya nih, ya kan? Ini A-nya, gitu kan? Nah, ini A-nya. A-nya ini kan 1, 2, gitu kan? U-nya kan ini, dibentuk sama U. Ini A-nya, ini U-nya, ya kan? Terus kurung siku U, ini U, gitu kan? Ditambah A, ini A-nya, gitu kan? Kemudian ini adalah V-nya, kurung siku V, gitu. Ya. Kemudian ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Ini 1 dikali 1 per akar 2 gitu kan. Ditambah 2 dikali 2 akar 2. Dijumlahin nanti hasilnya 3 per akar 2. Kita cek ya di sini ya. 1 dikali 1 per akar 2. Ditambah 2 dikali 1 per akar 2. Ya kan? Berarti kan 1 per akar 2 ditambah 2 akar 2. Berarti 3 per akar 2. Begitu. Ya kan? Jadi gini. Gitu kan. Terus kemudian ini dikalikan. Jadi 1 kalikan 1 per akar 2 ditambah 2 dikalikan min 1 per akar 2 gitu. 1 per akar 2 min 2 per akar 2 berarti hasilnya min 1 per akar 2 gitu. Jadi begini. Ya. Nah, perhatikan ya, U dan V itu merupakan basis yang ortonormal. Basis yang ortonormal U dan V. Coba kalau nggak percaya U dan V kita cek ya, apakah dia merupakan basis ortonormal. Kalau dia merupakan basis ortonormal berarti nilainya harus 1 nih. Ini kan nilainya 1 nih itu. Ya, nilainya 1 ya. Tadi kita udah cek nilainya 1. Oke, sekarang kita masuk proses Gram-Schmidt. Kan kita sudah bahas ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian ortogonal dan pengertian ortonormal ya. Kita ingatkan lagi deh. Nah, jadi di sini yang disebut dengan ortogonal adalah semua himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam gitu ya. Sedangkan kalau himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjangnya 1 atau nomnya 1. Nah, sekarang kita ingin coba membuat vektor ortonormal ya. Nah, untuk membuat vektor ortonormal, kita gunakan proses Gram-Schmidt. Caranya sebagai berikut gitu. Jadi, dari ortogonal ya, dari ortogonal itu ada S ya. S itu terdiri dari C1, C2 dan seterusnya sampai Cn. Ini nggak ada K ya. Kemudian kita bikin ortonormal nanti ya, nanti akan berubah dari S menjadi B, di mana B itu unsur-unsurnya akan menjadi W1, W2 dan seterusnya. Ini semua panjangnya 1. Bagaimana caranya? Langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama ya, konsepnya adalah bagilah vektornya dengan panjangnya. Jadi W1 itu adalah berarti C1 dibagi panjang C1 gitu. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, konsepnya sebenarnya sama, tetap vektornya dibagi sama
panjangnya. Namun nanti akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi yang kedua itu C2, ya harusnya C2 dibagi panjang C2, tapi di sini C2-nya masih dikurangin lagi. Nah, C2-nya nanti dikurangin sama ya, dikurangin sama proyeksi C2 ke W1 gitu. Kita kemarin sudah belajar tentang proyeksi. Nah, kita hafalin aja nih ya, proyeksi C2 terhadap W1 itu adalah ya siku dari C2, W1 atau ruang hasil kali dalam ya. C2 di koma W1 dikalikan sama W1. Begitu juga dengan panjang dibaginya sama panjangnya gitu kan. Panjangnya berarti nanti C2-nya nanti dikurangi sama seperti yang di atas. Jadi siku dari C2 di koma W1 kemudian dikalikan W1. Langkah ketiga kan harusnya C3 dibagi panjang C3. Nah, C3-nya nanti ya dikurangi lagi dengan proyeksi ya C3 terhadap W. Berarti nanti C3 terhadap W itu terdiri dari siku dari C3, W1 ditambah C3, W2 ya. Jadi C3 dikurangi siku C3, W1 dikurangin C3, W2 dibagi panjang dari C3 dikurangi siku C3, W1 dikurangi C3, W2 ya. Sorry. Wow, rumusnya banyak. Contoh 7 ya, coba kita akan buktikan apakah U1, U2, U3 yang terdiri dari 111, 011, 001 ini merupakan basis pada RHD Euclides di R3. Kemudian transformasikan basis tersebut sehingga menjadi ortonormal. Oke, langkah yang pertama. Berarti kita harus bikin ya. Nanti kan berarti kalau dia merupakan ortonormal, nanti kita katakan ada suatu vektor baru V1, V2, V3, dia merupakan ortonormal dari U1, U2, U3. Jadi V1 adalah vektor U1 dibagi panjang dari U1. Gampang ya untuk langkahnya. Langkah kedua, berarti V2 ya. Nanti V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1 dibagi panjang dari U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1. Nah, dari situ sementara kita tahu bahwasanya U2 dikurangi proyeksi V1 terhadap U2 terhadap V1 itu adalah U2 dikurangi siku dari U2 dikurangi V1 U2 itu 011. U2, V1 itu adalah 2 dibagi akar 3. Nanti kita akan cari 2 dibagi akar 3 dari mana. 2 per akar 3 kita cari itu di hasil dari perhitungan ya. Nah, V1-nya adalah V1 tadi sudah dicari seper akar 3 sehingga didapat adalah min 2/3, 1/3, 1/3. Karena itu ya panjang dari U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1 itu adalah akar dari kuadratnya ini nih. Ini kuadratnya ini. Ini kuadratnya ini gitu ya. Sehingga didapat hasil V2-nya adalah minus 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Kemudian langkah ketiga, itu V3 sama dengan U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W, ya, dibagi panjang dari U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W. Gitu. Ya, dicari-cari dapat V3-nya adalah 0, ya. 0. Oh, kita jelasin lagi ya. Jadi U3 dikurangi, jadi nanti akan ada lagi banyak. Jadi kalau misalnya sudah langkah ketiga, berarti nanti pengurangannya U3 nanti akan ada 2 langkah di belakang gitu ya. Jadi nanti U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W sama dengan U3 dikurangi siku U3, V1 dikurangi siku U3 di koma V2 ya. U3 001, kemudian kita tahu kita cari siku dari U3, V1 itu ada seper akar 3, kemudian vektor V1 sudah 1 seper akar 3 gitu kan. Kemudian kita cari siku dari U3, V2 dapatnya dapatnya 1 per akar 6,
Dan V2 nya kita sudah tahu 2 per min akar 6, seperakar 6, seperakar 6. Dapatkan ada hasilnya 0, min setengah. Ya, sehingga hasilnya seperti itu. Sehingga dari situ V1, V2, dan V3 didapatkan hasil seperti berikut. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya, gitu. Dan ini merupakan basis ortonormal untuk ruang vektor R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Kemudian ada lagi ya, contoh 8 ya. Contoh 8 adalah bidang yang dibangun oleh 101 dan 011. Merupakan subruang dari RHD Euclid di R3. Tentukan proyeksi ortonormal dari vektor 111 pada bidang tersebut. Oke. Diketahui V1 sama dengan 101, V2 011 merupakan basis dari subruang pada RHD tersebut. Karena V1 dan V2 itu selain membentuk subruang pada RHD, merupakan juga dia saling bebas linier ya. Kita terlihat bahwa tidak ada saling berkelipatan ya. Oke, makanya untuk membuat ortonormal, maka langkah awal adalah basis tersebut kita harus buatkan ortonormal. Ya. Langkah pertama berarti W1 itu adalah V1 dibagi panjang V1 ya, 101 dibagi panjangnya ya, akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah akar 2, sehingga vektor 101 dibagi akar 2 semua. Dapatnya vektor W1 adalah 1 per akar 2, 1 per 0, 1 per akar 2 gitu. Perhatikan bahwa V2, W1 itu lebih kecil daripada 0,1,01 dalam kurung 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Ya. Oke. Jadi didapatkan 0 ditambah 0 ditambah 1 per akar 2 dapatnya 1 per akar 2. Oke, sehingga siku V2, W1 sama dengan 1 per akar 2 ya, dikalikan vektor 1 per akar 2, 0 1 per akar 2 didapatkan setengah, 0 dan setengah. Kemudian V2 dikurangi V2, siku V2, W1 W1 011 dikurangi setengah 01 didapat min setengah 1 setengah. Oke, akibatnya nanti panjangnya itu akan didapatkan V2 dikurangi siku V2, W1 itu adalah akar dari min setengah tambah 1 kuadrat ditambah setengah kuadrat, dapatnya setengah akar 6. Maka W2 nya didapatkan ya, jadi setengah min setengah, 1, setengah dibagi setengah akar 6 dapatnya min 1 per akar 6, 2 per akar 6, dan 1 per akar 6. Sehingga basis ortonormalnya adalah 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, 2 akar 6, 1 per akar 6 gitu. Oke, kira-kira nggak semuanya ya saya jelaskan ya, nanti akan lebih banyak berlatih ya. Oke, nanti kamu berlatih aja ya, ada banyak contoh soal di situ, nanti kita coba berlatih. Oke, sampai segitu saja.